Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah film Parker 2013. Mengisahkan hidup Om Jason Statham yang hampir tewas akibat dikhianati oleh rekannya sendiri, sehingga membuatnya sangat marah dan memutuskan untuk membalas dendam terhadap mereka. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kota Ohio yang terdapat di acara pekan raya. Setelah itu scene beralih ke seorang pastor tua yang sedang berjalan santuy. Ia bernama Parker. Dan faktanya ternyata di sana Parker bersama rekan-rekannya yang lain hendak merampok uang yang berada di sana. Ia bernama Carson, Hedwig, Ross dan Mallender. Pada saat itu Ross bersama Mallender menyamar menjadi badut untuk menyelinap bersembunyi di bawah lantai kantor penyimpanan uang. Sedangkan Hedwig bertugas mengalihkan perhatian semua pengunjung yang ada di sana. Tugas Carson menyamar menjadi cosplay pilot sembari menunggu teman-temannya apabila berhasil merampok. Setelah semua tim berjalan lancar, Parker langsung beraksi dengan cara bertamu ke dalam kantor penyimpanan uang. Setelah sapamnya lengah, Parker langsung menodong dan menggiring si sapam agar tidak ketahuan. Tidak itu saja, ternyata tugas Parker dibantu oleh Mallender dan Ross yang telah tinggal di bawah lantai kantor. Setelah berhasil melumpuhkan para petugas keamanan di dalam sana, Parker bersama rekannya langsung menggasak semua uang di dalam sana. Sedangkan di luar Hedwig langsung beraksi untuk mengalihkan perhatian semua orang dengan cara membakar jerami yang ada di sana. Tanpa ia sadari ternyata di sana terdapat puluhan tabung gas yang langsung meledakkan tempat itu. Akibatnya banyak membuat korban jiwa yang tidak berdosa tewas di tragedi itu. Melihat itu dengan cepat Carson menjemput timnya untuk segera kabur dari sana. Setibanya di sebuah gedung persembunyian mereka, Parker langsung memarahi dan menghajar Hedwig karena telah melanggar kode etik yang dibuat Parker, di mana mereka hanya merampok orang pelit dan koruptor, kemudian tidak membuat jatuhnya korban jiwa. Setelah itu mereka langsung melanjutkan pelarian dengan menggunakan mobil lainnya yang telah mereka persiapkan dari awal. Di tengah perjalanan tiba-tiba Mallender mengusulkan untuk menggunakan uang yang mereka berhasil rampok untuk modal perampokan lainnya, yang hasilnya lebih banyak bila berhasil. Namun dengan tegas Parker menolak itu, karena kesepakatan awal mereka segera membagi rata dulu uang itu, baru menyusun rencana perampokan lainnya. Karena ditolak oleh Parker, lantas mereka semua berniat melakukan hal jahat terhadap Parker. Parker yang menyadari jika dirinya akan dikhianati, langsung memberontak dan terjadilah baku hantam di dalam mobil. Parker yang dikeroyok dengan senjata terluka dengan cepat, ia langsung terjun dari mobil untuk menyelamatkan diri. Untuk memastikan jika Parker benar mati, Mallender menyuruh Hedwig untuk menyiksa dan menembak Parker sekali lagi. Kemudian mereka dengan cepat kabur dari sana agar tidak ketahuan. Tidak lama kemudian lewatlah pasutri tua yang melihat tubuh Parker. Karena penasaran akhirnya mereka keluar untuk menghampiri Parker. Dan faktanya ternyata Parker masih hidup namun sekarat. Melihat itu dengan cepat mereka membawa Parker ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Pagi harinya Parker pun sadar dan selamat dari kematian. Di sana Parker melihat sebuah televisi yang menyiarkan berita jika ia tengah diburu oleh polisi akibat perampokan yang mereka jalanin sebelumnya. Tak ingin tertangkap akhirnya Parker menyamar sebagai dokter, sembari membawa orang tua yang tidak bisa bicara. Setelah berhasil keluar, Parker langsung mencuri salah satu mobil ambulans lalu pergi dari sana. Setelah itu Parker bersembunyi di kebun terlebih dahulu untuk mengobati dirinya. Dengan mengkonsumsi antimo beberapa hari, akhirnya Parker telah sembuh dan sehat. Kemudian Parker kembali melanjutkan pelariannya menggunakan mobil ambulans. Di tengah perjalanan Parker membobol rumah orang untuk membersihkan diri sembari mencuri baju dan senjata. Setelah itu Parker juga mencuri mobil lain agar tidak terdeteksi oleh aparat yang mengejarnya. Setelah itu Parker menghubungi temannya untuk dibuatkan identitas baru. Setelah itu Parker berhenti di sebuah tempat untuk merampok seluruh uang di sana.
Call you an ambulance. Setelah berhasil menggasak semua uang di sana, Parker berniat menggunakannya untuk modal balas dendam terhadap rekan-rekannya yang telah mengkhianatinya. Anything else? Setelah itu, Parker menghubungi mertuanya yang bernama Harley. Dan faktanya ternyata si mertua adalah pensiunan perampok handal yang memiliki banyak kenalan penjahat. Di sana Parker menanyakan di mana Mallender dan rekannya bersembunyi. Karena ia ingin membalas dendam. Mengetahui jika Hedwig adalah keponakannya mafia sadis yang bernama Denzinger, lantas si mertua menolak untuk memberitahukannya. Apabila ia melakukan itu, maka keselamatan semua keluarga akan dalam bahaya. Terlebih lagi ialah dahulu yang memperkenalkan Parker ke kelompoknya Hedwig. Karena Parker terus bertanya, akhirnya si mertua mengetahui cara mengetahui lokasi Hedwig, yaitu dengan cara menemui kakaknya yang bernama Ujang. Ujang juga cukup berpengaruh di kotanya, karena ia memiliki 5 bar yang lumayan megah. Mendapatkan berita itu lantas Parker langsung menuju ke bar milik Ujang. Setibanya di sana, Parker langsung menghajar semua penjaga dan para anak buah Ujang. Setelah itu Parker juga menghajar Ujang habis-habisan. Di sana Parker mencekik sembari memaksa Ujang untuk memberitahukan di mana adiknya Hedwig berada. Karena tak ingin mati dengan cepat, akhirnya Ujang memberitahukan jika adiknya berada di sebuah perumahan Palembik. Setelah berhasil mendapatkan lokasi Hedwig, Parker langsung menghubungi mertua dan istrinya agar segera kabur dari rumah. Jika Ujang dan mafia Denzinger pasti akan memburu mereka untuk dibunuh. Hedwig yang mendapatkan kabar dari kakaknya Ujang jika Parker masih hidup, lantas sangat cemas dan panik. Apalagi saat ini Parker sedang mengejar mereka untuk membalas dendam. Mallender yang mendengar itu sangat marah, karena dulu Hedwig tidak memastikan jika Parker benar-benar mati. Di sana Hedwig menenangkan Mallender, ia berkata jika kakaknya Ujang dan keluarga mafianya pasti akan memburu dan membunuh Parker. Pagi harinya si mertua bersama istri Parker yang bernama Cleary akan segera kabur dari sana. Namun sebelum itu si mertua akan menjemput istrinya terlebih dahulu. Setelah mertua Parker pergi, ternyata sudah ada salah satu pembunuh bayaran yang telah stay untuk membunuh Cleary istrinya Parker. Cleary yang menyadari jika ada orang jahat, langsung naik lalu kabur dari jendela. Setelah itu menusuk ban mobil pembunuh bayaran itu agar tidak bisa mengejarnya. Cleary yang sangat panik menghubungi Parker untuk meminta arahan. Parker pun menyuruh istrinya untuk bersembunyi di pinggiran Sungai Musi, karena di sanalah tempat yang paling aman. Singkatnya di sini Parker bertemu dengan mertuanya di sebuah tempat. Pada saat itu si mertua menyuruh Parker untuk tidak melanjutkan aksinya karena terlalu berbahaya untuk keselamatan keluarga. Demi membujuk Parker, mertua Parker akan mengganti uang bagian yang tidak diberikan oleh rekan-rekannya dahulu. Namun dengan tegas Parker menolak, menurutnya ini merupakan masalah harga dirinya. Ia akan tetap melanjutkan aksi balas dendam dengan menggunakan identitas palsu untuk berpura-pura akan membeli perumahan di Palembik. Dengan begitu namanya akan tetap aman. Sin berpindah ke sebuah perumahan Palembik, di mana di sana merupakan hunian para orang kaya. Dia bernama Leslie, yang merupakan seorang janda bohai. Ia juga merupakan sales perumahan di Palembik. Leslie yang tinggal bersama ibunya kini mengalami kesulitan uang. Singkatnya di sini Leslie telah tiba di kantor pemasaran tempat ia bekerja. Di sana Leslie masih sangat murung akibat banyak cicilan yang harus dibayar. Hingga akhirnya Leslie pun gelap mata. Di sana Leslie mencuri nomor pembeli milik temannya. Tanpa rasa bersalah Leslie langsung menghubungi konsumen temannya itu untuk mengadakan pertemuan. Singkatnya di sini konsumen itu telah tiba, dan faktanya ternyata dia adalah Parker yang menyamar menggunakan identitas palsu sebagai Daniel Permin. Agar Parker jadi membeli rumah dengannya, Leslie mencari perhatian dengan cara mengajak Parker jalan-jalan. Setelah cukup lama berkeliling, akhirnya Parker minta diturunkan di salah satu tempat di pinggiran Sungai Musi. Ternyata di sana Parker menemui istrinya Cleary untuk melepas kangen. Di sana juga Cleary langsung mengobati bekas luka tembak di perut Parker. Setelah selesai bermain kuda-kudaan, Parker pergi lagi untuk menyiapkan diri menjalankan misinya. Keesokan paginya Parker kembali lagi ke perumahan Palembik untuk mencari rumah persembunyian Hedwig dan yang lainnya.
Di sana Leslie lagi-lagi mengajak Parker untuk berkeliling mengintari komplek agar Parker tertarik untuk membeli. Pada saat itu Parker mendapati salah satu rumah yang berbeda dari rumah lainnya, karena bentukannya yang kecil dan apa adanya. Leslie pun mengatakan jika rumah itu dibeli oleh sekelompok pria yang aneh, karena dari awal beli rumah itu tidak pernah diperbaiki. Parker pun langsung menyadari jika rumah itu adalah tempat persembunyian Hedwig dan yang lainnya. Singkat cerita malam pun tiba, Leslie yang curiga dengan Daniel Permin alias Parker, langsung memeriksa detail transaksi di kartu kredit Parker. Di sana Leslie melihat jika Parker tidak pernah sama sekali menggunakan kartu kreditnya untuk belanja. Hingga ia akhirnya menyadari jika Parker adalah penipu iseng. Leslie pun ditambah pusing setelah dihubungi debt collector untuk menagih uang pinjolnya yang nunggak. Di sisi lain Parker langsung beraksi kembali ke rumah yang diyakini persembunyian rekan-rekannya. Benar saja ternyata dugaan Parker benar. Di sana ia melihat semua rekan-rekan yang mengkhianatinya hendak keluar. Dengan diam-diam Parker menyusup masuk lalu mengintari seisi ruangan di sana. Parker pun melihat rencana perampokan yang akan mereka lakukan lagi. Kemudian Parker merakit senjata untuk ia letakkan di bawah meja, dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Setelah selesai Parker langsung bergegas kabur dari sana. Ketika hendak masuk ke dalam mobilnya, Parker dibuat terkejut setelah melihat seseorang yang tinggal di sana. Dan faktanya ternyata dia adalah Leslie yang telah mengetahui identitas Parker. Ia juga tahu jika Parker adalah seorang perampok profesional. Parker pun sangat marah dan ingin membunuh Leslie. Namun di sini Leslie mengatakan jika ia tidak berniat melaporkan Parker. Ia ingin bergabung untuk ikut merampok juga. Karena ia saat ini mengalami masalah keuangan yang sangat parah. Mendengar pengakuan dari Leslie itu, lantas Parker membawa Leslie ke kantor pemasaran tempat Leslie bekerja. Setibanya di sana, Parker menyuruh Leslie untuk segera melepaskan semua pakaiannya, untuk memastikan apakah Leslie benar-benar bersih dari alat penyadap. Setelah melihat Leslie benar-benar bersih, akhirnya Parker mengatakan jika ia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Dan ia akan memberikan kepastian keesokan paginya. Keesokan paginya akhirnya Parker setuju untuk mengajak Leslie bergabung dengannya. Di sana Parker langsung membawa Leslie ke sebuah apartemen untuk menjalankan aksi perampokan. Di sana Parker menyuruh Leslie untuk mencari tahu di mana lokasi sebuah berlian yang berharga jutaan dolar disimpan. Karena ia sudah mencarinya di seluruh toko perhiasan namun tak menemukannya. Faktanya ternyata di sini Leslie mengetahui jika berlian itu saat ini dimiliki oleh Ratu Palembik. Dan pada saat esok malam berlian itu akan dilelang. Mendengar hal itu langsung Parker mengajak Leslie untuk ditunjukkan kediaman Ratu Palembik. Setibanya di sana Parker dibuat terkejut. Karena semua rekan pengkhianatnya sudah menjalankan aksinya terlebih dahulu. Di sana Parker bingung. Hingga akhirnya ia menyuruh Leslie untuk kembali ke kantor tempat ia bekerja. Sedangkan ia akan menyusun rencana kembali mendahului rekannya itu. Setelah memikirkan beberapa cara, Parker pun hendak masuk ke kamar untuk istirahat. Namun di sana ia langsung diserang oleh pembunuh bayaran yang dahulu hendak membunuh istrinya. Beruntung di sana pisaunya meleset tidak mengenai titik vital. Hingga akhirnya baku hantam pun tak dapat dihindarkan. Hingga akhirnya di sini Parker berhasil menghabisi pembunuh itu dengan cara menjatuhkannya ke bawah. Keesokan harinya Leslie didatangin oleh salah satu polisi untuk menanyakan identitas Daniel Permin, yang tidak lain adalah Parker. Karena Leslie adalah sales yang melayani Parker untuk membeli rumah. Pak polisi mengatakan jika si Daniel telah membunuh seorang pria dari atas apartemennya. Pada saat ditanya-tanya itu, Leslie mendapati jika wastafel dan kaki anjingnya berdarah. Ia pun menyadari jika Parker bersembunyi di rumahnya. Leslie pun langsung menyuruh Pak polisi untuk segera pergi, karena ia dan Daniel hanya sebatas penjual dan pembeli. Dan tidak ada sangkut pautnya. Setelah Pak polisi itu pergi, Leslie langsung menghampiri Parker untuk melihat kondisinya. Pada saat itu Parker menyuruh Leslie untuk pergi bekerja seperti biasa, agar tidak mengundang kecurigaan dari para aparat. Tak lama kemudian datanglah ibunya Leslie. Beruntung di sana si ibu tidak panik, dan menerima Parker untuk bersembunyi di sana. Si ibu juga menyuruh Leslie untuk segera pergi kerja agar tidak dicurigai. Namun sebelum itu, Parker menyuruh Leslie untuk menghubungi nomor telepon yang ia berikan untuk memberitahukan kondisinya sekarang. Setibanya di tempat kerja,
Leslie nampak gelisah dan khawatir akan keselamatan Parker. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk izin pulang dengan alasan tidak enak badan. Setibanya di rumah, Leslie dibuat terkejut mendapati jika nomor yang diberikan oleh Parker tadi adalah nomor istrinya. Ia pun menyadari jika Parker telah beristri. Walaupun begitu nampak Leslie sangat cemburu, karena ia memiliki perasaan terhadap Parker. Singkat cerita malam pun tiba, di mana lelang berlian Ratu Palembik akan segera dimulai. Pada saat MC-nya hendak berpidato, tiba-tiba ada percon yang meledak hingga membuat kepanikan massa di dalam sana. Dengan cepat Malender bersama kedua rekannya menyamar menjadi petugas pemadam. Di sana mereka bergegas langsung menggasak semua perhiasan dan juga berlian di sana. Setelah berhasil mengambil semuanya, mereka langsung mengganti pakaian dengan baju selam untuk kabur dari jalur air. Sedangkan Hedwig mengalihkan perhatian petugas dengan menerobos area terlarang di sana, sehingga membuat para petugas sibuk mengusirnya dari sana. Dengan cepat Malender bersama kedua rekannya langsung bergegas terjun ke air untuk segera kabur. Sedangkan Parker kini kembali ke rumah kediaman Hedwig dan yang lainnya untuk menunggu mereka saja. Benar saja, tak lama kemudian akhirnya Hedwig dan rekan-rekannya ternyata berhasil mencuri semua perhiasan. Pada saat bersamaan datanglah Leslie yang menyusul Parker untuk ikut membantunya. Namun bukannya membantu, ia malah tertangkap oleh Hedwig yang baru saja tiba. Di sana ia langsung diikat dan diinterogasi. Mereka juga menduga jika Leslie adalah komplotannya Parker. Di luar Parker langsung menjalankan aksinya dengan cara membunuh mereka satu persatu. Mereka pun panik setelah Ross tak ada jawaban. Di sana Malender bersama Hedwig hendak mencari keberadaan Ross. Sedangkan Carson tetap stay menawan Leslie. Namun di sana ternyata Leslie berhasil mengambil salah satu senjata di bawah meja, lalu menembakkannya ke Carson. Sedangkan Malender kini terlibat baku hantam dengan Parker. Setelah cukup lama berbaku hantam, kini Parkerlah yang berhasil memenangkan pertarungan itu. Hedwig yang sangat ketakutan langsung menyandra Leslie. Namun dengan mudahnya Parker berhasil menghabisinya. Setelah itu Parker bersama Leslie pergi dari sana dengan membawa semua perhiasan itu. Di dalam mobil Parker menyuruh Leslie untuk menyimpan semua perhiasan itu di dalam lubang ventilasi kantornya. Ia akan mengambilnya jika situasi telah mereda. Dan apabila situasinya telah aman, maka ia akan menjualnya lalu membagi hasilnya kepada Leslie dan pasutri tua yang telah membantu ia sebelumnya. Sedangkan ia hanya mengambil $200.000 saja. Scene melompat ke beberapa bulan kemudian, di mana Parker menemui bos mafia Denzinger untuk ia bunuh. Dengan begitu, maka tidak ada lagi yang akan mencelakai keluarganya. 1 tahun kemudian Leslie mendapatkan paket dari Parker yang berisi bergepok-gepok uang hasil penjualan perhiasan sebelumnya. Mendapati itu jelas membuat Leslie sangat senang, karena ia bisa melunasi semua hutang pinjolnya. Tidak hanya itu, Parker juga memberikan sebagiannya lagi kepada pasutri tua yang menyelamatkan nyawanya. Sehingga membuat mereka bisa membangun rumah yang layak huni. Dan film pun selesai.